Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ya ampun, ini benar-benar layak untuk kekaguman terbesar. Dia sebenarnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi sayangnya, dia hanya manusia biasa. Bahkan jika dia menggunakan teknik formasi spiritualnya untuk mereproduksi lebih banyak darah, itu masihlah terbatas. Jumlah orang yang bisa dia selamatkan benar-benar sedikit, kata Sueji mengejek. Apakah kamu yakin akan hal itu? Tepat pada saat itu, suara Chu Feng terdengar. Bas-bas. Setelah suara Chu Feng terdengar, cahaya mulai bersinar dari tempat di mana Chu Feng berdiri. Segera, tubuh Chu Feng mulai terbentuk lagi. Dia benar-benar telah pulih. Tubuh Chu Feng telah pulih sepenuhnya, dan bahkan pakaiannya persis sama seperti sebelumnya. Hanya saja, kulitnya menjadi agak pucat. Itu dapat dilihat bahwa ia telah merusak kesehatannya dengan cara meledak, dan menggunakan darahnya untuk menyelamatkan kerumunan. Bang! Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng sekali lagi membuat tubuhnya meledak. Hujan darah lain mulai memercik dengan ledakannya, dan dia telah menyelamatkan bagian lain dari pasukan. Sama seperti ini, Chu Feng terus membuat tubuhnya meledak berulang kali. Dia meledakkan tubuhnya 39 kali. Ketika tubuhnya pulih setelah ledakan ke-39, kulitnya pucat, dan matanya agak redup. Meskipun Chu Feng memiliki tubuh yang abadi dan bisa menyatu kembali, tapi itu sangat menguras kekuatan spiritualnya untuk mereproduksi darahnya berulang kali dengan teknik formasi spiritual. Karena bagaimanapun, dia tidak hanya mereproduksi lebih banyak darah, dan dia juga mereproduksi properti darahnya yang membuatnya kebal terhadap racun. Dengan demikian, ini menyebabkan kekuatan spiritualnya semakin lemah. Bahkan jiwanya dan energi sumbernya rusak dalam proses tersebut. Melihat keadaan Chu Feng saat ini, Weaponry Refinement Immortal berteriak. Chu Feng, berhenti. Jika ini berlanjut, tubuh dan rohmu tidak akan sanggup menanggungnya, teriak Immortal Weaponry. Namun demikian, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada teriakan Weaponry Refinement Immortal. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini akan membahayakan kesehatannya? Namun demikian, dia tidak bisa membiarkan dirinya menonton dan tidak melakukan apa-apa, karena orang-orang di sekitarnya terkorosi oleh racun. Dia harus melakukan ini. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa menyelamatkan semua orang. Teman kecil Chu Feng, teriak Raja Elf. Pada saat itu, Raja Elf juga ingin menghentikan Chu Feng. Namun demikian, dia tidak bisa mengatakannya. Karena bagaimanapun, dia tidak berdaya menghadapi situasi saat ini. Satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan semua orang saat ini adalah Chu Feng. Hanya saja, dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Sebagai Raja Peri kuno, dia hanya bisa menyaksikan klan-klannya yang terluka oleh racun, itu tanpa bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Namun sebaliknya, ia harus meletakkan semua harapannya pada Chu Feng, yang merupakan anggota generasi muda. Ini menyebabkan dia membenci dirinya sendiri dengan getir. Kebodohan. Sueji itu tertawa mengejek melihat tindakan Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, itu tidak layak untuk Chu Feng mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Selain itu, bahkan jika Chu Feng harus mengorbankan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang-orang yang hadir. Alasan untuk itu adalah, karena Sueji memiliki metode untuk mendapatkan kemenangan tertentu. Karena kamu ini bodoh, aku akan memberitahumu apa itu artinya putus asa, ucap Sueji. Saat Sueji berbicara, suara keras terdengar. Rumble. Setelah suara itu, sejumlah besar hujan hijau mulai turun dari langit lagi. Sekali lagi, hujan itu membasahi kerumunan. Bagian orang yang diselamatkan oleh Chu Feng sekali lagi ditutupi oleh hujan racun, dan sekali lagi terkorosi oleh cairan beracun. Rumble rumble rumble. Setelah itu, ledakan berturut-turut terdengar di langit. Dengan setiap ledakan, sejumlah besar racun akan turun, dan menghujani semua orang.
Setelah hujan racun terus-menerus, darah Chu Feng yang telah menutupi sebagian dari kerumunan benar-benar ditelan oleh hujan racun. Semua upaya Chu Feng tampak sia-sia. Tidak, melihat adegan ini, para ahli elf era kuno tidak dapat menahan diri dan mulai berteriak histeris. Putus asa. Pada saat itu, keputusasaan terlihat di wajah mereka yang sudah tua, dan di mata mereka yang berpengalaman. Jika ini terus berlanjut, jangankan satu Chu Feng, bahkan jika ada 10 Chu Feng lagi, 10 Chu Feng itu masih tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Alasan untuk itu adalah, karena hujan racun datang dalam bentuk siklus. Sepertinya akan terus hujan tanpa henti. Adapun mereka, itu sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk melawan racun. Putus asa. Mereka putus asa. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Elit elf era kuno, banyak pakar dari Tanah Suci Martialism, tetua nominal Gunung Qianwood, dan pasukan batu dari era kuno. Mereka semua terkorosi oleh racun sekarang. Selain itu, mereka tidak berdaya melawan racun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kematian. Chu Feng, kamu dapat terus mencoba menggunakan darah kamu untuk menyelamatkan mereka. Aku akan melihat apakah kamu memiliki lebih banyak darah, atau aku memiliki lebih banyak racun. Suara Sueji terdengar, dan nada suaranya dipenuhi dengan ejekan. Hahaha. Namun pada saat itu, Chu Feng yang sangat lemah sebenarnya mulai tertawa. Benar-benar bodoh, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Sueji bertanya, apa yang kamu katakan? Dia benar-benar bingung dengan apa yang dimaksud Chu Feng. Bukan hanya dia saja, bahkan semua orang yang hadir bingung dengan kata-kata Chu Feng. Ketika hal-hal berdiri, mereka berada dalam keadaan yang sepenuhnya pasif. Ini sudah jelas, merekalah yang bodoh. Jadi, mengapa Chu Feng mengatakan bahwa Sueji bodoh? Atau mungkinkah Chu Feng menyebut dirinya bodoh? Mungkinkah Chu Feng mengejek dirinya sendiri? Aku berkata, kamu sangat bodoh, ucap Chu Feng. Pada saat semua orang memikirkan apa yang dimaksud Chu Feng memberi mereka jawaban. Dia tidak mengejek dirinya sendiri, dan dia memang menghina Sueji. Memang benar, aku terus-menerus meledakkan diri menggunakan darahku untuk menyelamatkan orang-orang di sini. Namun aku tidak hanya berencana untuk menyelamatkan sebagian dari orang-orang, akan tetapi lebih dari mereka semua, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kilatan tekad bersinar di mata Chu Feng. Kemudian dengan satu tangan, ia mulai membentuk segel tangan, dan riak tak terlihat mulai menyebar. Setelah itu, semua orang yang tubuhnya ditutupi oleh darah Chu Feng mulai memancarkan semacam cahaya khusus. Saat cahaya itu bersinar, tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi. Namun demikian, aura yang sangat padat mulai menyebar. Itu aura Chu Feng. Selanjutnya, aura Chu Feng saat ini menyatu dengan cairan beracun. Apa yang direncanakan Chu Feng untuk dilakukan? Pada saat itu, kerumunan masih bingung. Memang benar, pembentukan formasi itu memancarkan aura Chu Feng. Namun demikian, apa yang bisa dilakukannya? Mungkinkah Chu Feng berencana menggunakan auranya sendiri untuk menetralkan racun? Tapi itu sudah jelas tidak mungkin. Pada saat kerumunan itu paling bingung, Chu Feng berteriak. Du Wanwu, apakah kamu masih tidak akan bangun? Teriak Chu Feng. Apa? Ketika kata-kata Chu Feng terdengar, semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng dengan kata-kata itu. Chu Feng, seru Du Wanwu. Namun yang mengejutkan banyak orang adalah, setelah suara Chu Feng terdengar, suara lain terdengar sebagai tanggapan. Dan yang paling mengejutkan lagi, suara itu terdengar dari cairan beracun. Itu benar, semua cairan beracun memancarkan suara yang sama pada saat yang sama. Mendengar suara itu, pikiran orang banyak mengeras, dan tubuh mereka bergetar. Pada saat itu, dan pada saat itu juga, sepertinya mereka semua menyadari sesuatu. Bangunlah sekarang. Jangan biarkan diri kamu dimanipulasi oleh orang lain, kata Chu Feng. Aku. Suara itu mulai ragu. Kamu adalah kamu. Kamu tidak boleh dimanipulasi oleh siapapun. Ayo bangun. Saudaraku, jangan lupakan klan kamu.
Mereka masih menunggumu. Jika kamu terus seperti ini, tidak hanya orang yang tidak bersalah akan terbunuh karena kamu, tapi klan kamu juga suatu hari nanti akan dibunuh oleh kamu, lanjut Chu Feng. Tidak, aku tidak bisa membunuh klan aku. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak bisa, teriak Duanwu. Suara dari cairan beracun itu tumbuh semakin berbeda. Kemudian, tekad yang kuat sedang berjuang memenuhi suara itu. Pada akhirnya, suara itu mulai berteriak dan menggeram. Bas-bas. Setelah teriakan terakhir, cairan beracun yang menutupi kerumunan mulai bergetar keras. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, cairan beracun yang merusak orang banyak terbang dengan cepat. Bukan hanya mereka terbang dari kerumunan, tapi jumlah cairan beracun yang tampaknya tak terbatas itu juga terbang dari langit. Semuanya mulai mengembun di lokasi yang tidak jauh dari Chu Feng. Segera, cairan beracun itu berubah menjadi raksasa yang sangat besar. Raksasa itu bahkan lebih besar dari raksasa batu. Namun demikian, itu sangat memuakkan untuk dilihat. Itu terbentuk sepenuhnya dari cairan beracun hijau dan lengket, dan tidak ada organ atau wajah yang terlihat. Hanya cairan beracun yang mengalir melaluinya, dan itu memancarkan bau mual. Namun demikian, Chu Feng bisa mengenali bahwa itu adalah Duanwu. Melihat Duanwu, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, "Saudaraku, akhirnya kamu bangun," ucap Chu Feng. "Chu Feng, aku minta maaf. Aku secara tidak sengaja membahayakan teman-temanmu. Aku akan menyembuhkan mereka segera," ucap Duanwu. Saat Duanwu berbicara, tangannya yang besar melambai. Segera, angin kencang muncul. Namun yang paling penting adalah, saat dia melambaikan tangannya, cairan beracun sekali lagi dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menutupi tubuh kerumunan. "Tidak!" teriak kerumunan. Melihat pemandangan ini, hati orang banyak mengeras. Kulit mereka juga menjadi pucat. Namun pada saat berikutnya, kerumunan yang panik hanya berdiri di sana dengan tertegun. Mereka tidak lagi terkorosi oleh racun. Tapi sebaliknya, tubuh mereka yang telah ditutupi oleh cairan beracun sedang disembuhkan. Benar-benar ajaib. Melihat adegan ini, Immortal Refinement Weaponry dan yang lainnya semua kaget. Seperti kata pepatah, siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Namun mereka benar-benar tidak berharap bahwa, monster yang ditutupi dengan racun tidak hanya mampu melukai orang lain dengan racun, tetapi juga mampu menyelamatkan orang lain dengan racun. Dinetralkan. Tidak ada yang menduga bahwa, pada saat mereka semua hampir putus asa, Chu Feng akan berhasil menetralisir krisis itu sendiri. Pada saat itu, orang banyak akhirnya menyadari apa yang dimaksud Chu Feng, itu ketika dia mengatakan benar-benar bodoh. Ternyata Chu Feng sudah memiliki kepastian kemenangan, dan dia sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan kerumunan. Pada saat itu, tatapan yang dimiliki kerumunan saat melihat ke arah Chu Feng, itu menjadi lebih rumit lagi. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah menyelamatkan mereka pada saat-saat, ketika bahkan Raja Elf tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jadi begitu, ucap Sueji. Di saat kerumunan semua sangat gembira, suara Sueji terdengar lagi. "Aku benar-benar tidak pernah berharap, kalau kamu tahu bocah itu. Selain itu, kamu yakin itu adalah dia saat kamu melihat cairan beracun. Kamu menggunakan darahmu untuk menetralisir racun hujan, itu agar tidak bisa menyelamatkan kerumunan dengan darahmu. Dan sebaliknya, kamu ingin menggunakan darahmu untuk melebur dengan racun, sehingga kamu bisa menggunakan aura untuk membangunkannya." "Chu Feng, aku telah meremehkanmu lagi," suara Sueji benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Namun demikian, suara itu tumbuh semakin jauh. Itu berarti bahwa, Sueji sudah melarikan diri saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun demikian, tidak ada yang tahu kemana dia melarikan diri. "Wanita iblis terkutuk, aku pasti akan mengubahmu menjadi genangan darah," teriak Duanwu. Pada saat itu, Duanwu mengeluarkan geraman marah. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kebencian yang sangat besar untuk Sueji. Namun ketika Duanwu mengeluarkan geraman yang dipenuhi dengan niat membunuh yang meluap-luap, pasukan elf era kuno mulai mengerutkan keningnya.
Mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sebelumnya, Duan Wu hampir membunuh mereka. Meskipun Chu Feng memanggil Duan Wu sebagai saudara, tapi mereka masih merasa sangat takut pada Duan Wu. Saudaraku, penampilanmu agak menakutkan. Biarkan aku membantu kamu memulihkan tubuh fisik kamu, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, ia mulai membentuk formasi spiritual yang menutupi bentuk besar yang Duan Wu miliki saat ini. Setelah pembentukan formasi itu digerakkan, Duan Wu yang sangat besar mulai menyusut dalam ukuran. Segera, dia mendapatkan kembali penampilan seorang pria. Itu adalah penampilan sebenarnya Duan Wu. Hanya saja, Duan Wu saat ini telanjang. Dengan demikian, Chu Feng menggunakan teknik formasi spiritualnya untuk membuat pakaian kepada Duan Wu, dan langsung menutupi tubuhnya yang telanjang. Chu Feng, kamu sudah membantuku lagi, ucap Duan Wu sambil memandang tubuh fisiknya, dan mulai menggigil secara emosional. Kami bersaudara, jangan menyebutkan hal semacam ini. Membantu kamu, itu hanya apa yang seharusnya aku lakukan. Apalagi, kamu harus membantu aku juga, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Duan Wu. Sangat beruntung bahwa hujan racun itu disebabkan oleh Duan Wu. Jika tidak, Chu Feng juga tidak akan memiliki cara untuk mengatasi kesulitan ini. Kamu tidak tahu, untuk bisa mendapatkan kembali penampilan ini, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kubayangkan menjadi mungkin, balas Duan Wu. Saat Duan Wu mengucapkan kata-kata itu, matanya sudah basah. Tanpa Duan Wu memberitahunya, Chu Feng bisa menebak bahwa sesuatu pasti terjadi pada Duan Wu. Namun terlepas dari apa yang telah terjadi, itu pasti akan menjadi kenangan yang mengerikan. Kamu harus dimanfaatkan oleh orang-orang dari Aula Kegelapan, itu ketika kamu memperbaiki Gu yang diwariskan itu kan, kata Chu Feng. Ketika Duan Wu berpisah dengan Chu Feng, dia melakukannya untuk memperbaiki Gu yang diwariskan, yang telah ditinggalkan leluhurnya. Pada saat itu, Duan Wu sudah tahu bahwa Gu yang diwariskan sangat sulit dikendalikan, dan dia mungkin berakhir menjadi monster. Memang benar, Duan Wu telah menjadi monster sebelumnya. Selanjutnya, dia telah menjadi monster yang dikendalikan oleh Aula Kegelapan. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa kecelakaan pasti terjadi padanya ketika dia memperbaiki Gu yang diwarisi itu. Itulah masalahnya. Aku melakukan perjalanan jauh ke tempat ini, sehingga aku bisa memperbaiki Gu yang diwariskan dan tidak membahayakan orang lain jika aku gagal. Namun tidak pernah aku mengantisipasi bahwa, aku akhirnya akan dimanfaatkan oleh wanita iblis itu, ucap Duan Wu. Ketika menyebutkan masalah ini, Duan Wu mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kebencian. Apakah hanya wanita iblis itu saja, dan tidak ada orang lain? Tanya Chu Feng. Ada juga Master Dark Hole itu. Dia mengatur formasi spiritual di sini, dan juga bersamaan dengan beberapa trik lainnya. Namun demikian, manipulator sebenarnya adalah wanita iblis itu. Wanita itu tahu cara menggunakan sihir yang sangat ganas. Dia menggunakannya untuk mengendalikan aku, kata Duan Wu. Sihir, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dari kata-kata Duan Wu, Chu Feng dapat mengatakan bahwa, sihir wanita itu tampaknya bahkan lebih kuat daripada teknik formasi spiritual dari Master Dark Hole. Chu Feng, siapa teman kecil ini? Tanya Raja Elf. Pada saat itu, Raja Elf dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka sangat ingin tahu siapa Duan Wu. Tidak hanya dia melepaskan racun yang sangat menakutkan sebelumnya, tapi kultivasi itu sebenarnya adalah Kaisar Marsial peringkat 9. Itu adalah tingkat yang sama dengan Raja Peri, puncak Kaisar Marsial. Kekuatan Duan Wu ini membuatnya sehingga mereka harus memperhatikannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.